Dalam gelap ini, di hening ruang sepi, bercucur air, aku menangis sedih. Terteduh ku bersujud atas semua dosa, aku menyesal, aku menangis. Tuhan yang Esa, ku hanyalah insan yang berdosa. Tuhan yang besar, aku tersesat atas dosaku. Tuhan, di dalam gelap ini, di hening ruang sepi, bercucur air, aku menangis sedih. Masih ada harapan untuk diriku ini, aku memohon, ampuni aku. Berteduh ku bersujud atas semua dosa, aku menyesal, aku menangis. Tuhan yang Esa, ku hanyalah insan yang berdosa. Tuhan yang besar, aku tersesat atas dosaku. Tuhan, jumpa kembali di MTT Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya memberitakan firman Tuhan yang benar itu harus dengan hikmat dan keyakinan serta kekuatan Roh Tuhan. Didasari dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 teman-teman. Nah, ini dinyatakan teman, memberikan firman Tuhan itu bukan kita langsung dengan cara-cara kita gitu, dengan cara-cara keyakinan kita, dengan cara karakter kita, dengan segala macam dasarnya dari kekuatan kita sendiri atau keyakinan kita sendiri atau pengertian kita sendiri. Memberitakan firman Tuhan yang benar itu adalah bagaimana kita menjadi alatnya saja, teman. Alat Tuhan seperti yang saya pernah sharingkan gitu, seperti kita menyiram bunga, ya kita itu selangnya, teman. Adapun airnya itu adalah Roh Tuhan itu. Jadi kita cuma dijadikan wadah untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan perintah peraturkan ya dalam pemberitaan firman tersebut gitu. Nah, cuman banyak teman-teman orang dunia, orang berkeyakinan, bahkan mentor rohaniawan yang masih gitu dengan pola-pola pikir duniawi, ya tetap akhirnya waktu memberikan firman Tuhan itu bukan dengan ngeflow gitu, dengan mengalir apa yang Tuhan
rancang dan kehendaki dalam memberitakan firman tersebut, tapi semua dikuasai oleh si mentor rohani dan rohaniawan, atau mungkin kita-kita yang ingin coba belajar memberitakan kebenaran firman Tuhan, teman. Jadi kembali lagi, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu adalah bagaimana kita hanya menjadi alat Tuhan ya, untuk bisa roh Tuhan bergerak, roh Tuhan bisa menyampaikan apa yang dimaksud ya, apa yang dimaksud oleh Tuhan tersebut gitu. Jadi tetap kita mesti mengaktifkan roh Tuhannya, teman. Nah ini untuk orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang sebutan roh Tuhan aja sudah tanda tanya, teman. Maksudnya apa gitu ya? Apa roh Tuhan itu apa? Nah ini kalau selama kita belum mengenal hidup itu bahwa harus dengan roh Tuhan, ini yang susah, teman. Orang dunia, orang berkeyakinan, mayoritas semua tidak tahu bahwa dalam hal kita hidup seharusnya tetap kita hidup itu sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, sesuai dengan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita, sebenarnya. Jadi kita hidup itu tidak bisa liar seenak kita gitu, nggak ada. Jadi dalam hidup kita, baik itu tidak memberitakan firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan, semua itu under control sama roh Tuhan, itu di bawah pengawasan roh Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang sulit sekali, teman-teman, memberi pengertian sampai ke level bahwa di dalam kita itu ada motornya gitu, ada airnya, itu roh Tuhan loh. Ini susah sekali, teman-teman. Bagaimana kita hidup itu tidak bisa seenaknya kita, tapi kita hidup itu sesuai dengan bagaimana roh Tuhan mengarahkan hidup kita gitu. Nah ini yang kita mesti terus-terusan gitu, mau mengenal Tuhan gitu, sehingga dari kemauan yang tinggi, yang mau gitu, benar-benar niat hati dari dalam hati kita mau gitu. Nah di situ nanti Tuhan akan bukakan bahwa yang namanya untuk mengerti firman Tuhan pun ya harus dihidupkan roh Tuhannya. Nah untuk bisa menghidupkan roh Tuhan ya kita harus tahu dulu bahwa kita ini terdiri dari tubuh jiwa roh. Nah pengertian tubuh jiwa roh aja orang dunia pada umumnya tidak mengenal itu, orang keyakinan tidak mengenal itu, bahkan banyak gitu mentor rohani dan rohaniawan juga tidak pernah gitu mengajarkan kepada umatnya, jemaatnya, bahwa yang namanya kita ini terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, jiwa, roh. Ya bagaimana kita diarahkan untuk bisa menghidupkan roh kita, karena roh kita ini adalah wadahnya roh Tuhan, teman-teman. Nah ini kadang-kadang kalau selama roh Tuhan tidak hidup di dalam kita, akhirnya kita hidup rohani itu tidak beda gitu dengan pola-pola orang dunia pada umumnya, tidak beda dengan orang-orang yang berkeyakinan pada umumnya. Dan ini tidak cuma untuk kita saja yang di marketplace atau di dunia sekuler. Mentor rohani dan rohania pun bisa seperti itu, teman-teman. Saya banyak sekali teman-teman mentor rohani dan rohaniawan yang kadang-kadang kalau bicara memberitakan kebenaran firman Tuhan itu bentuknya bukan rohani gitu. Bentuknya itu lebih jiwani, ya lebih ke arah motivasi, lebih ke arah ya apa sih, jadi kayak semacam rohani itu dibuat seperti organisasi gitu. Ya itu yang akhirnya roh Tuhan tidak bisa hidup, teman-teman. Sedangkan satu-satunya jalan untuk kita bisa bagaimana masuk ke dalam dunia rohani, di dalam dunia roh gitu, satu-satunya jalan bagaimana kita menghidupkan rohnya Tuhan di dalam kita gitu. Nah waktu roh Tuhan hidup di dalam kita, makna rohani dibanding jiwa dan tubuh itu jadi kelihatan, teman. Beda sekali gitu, bahwa rohani itu ya dasarnya dari bagaimana kita hidup dengan dasar rohnya Tuhan gitu. Tapi kalau udah bicara duniawi dalam arti kata nyangkut jiwa sama tubuh, yang dikhawatirkannya kita cuma hidup dengan bukan dari roh Tuhan, bukan dari pikiran perasaan Tuhan, tapi dari pikiran perasaan kehendaknya manusianya sendiri, teman-teman. Atau kalau bukan manusianya sendiri, ya dari manusia lain gitu. Ya bisa juga dari mentor rohani atau dari rohaniawan yang menurut saya salah kaprah gitu. Jadi kembali lagi seperti diceritakan di kitab 1 Korintus pasal 2 ini gitu. Ya banyak cerita Rasul Paulus itu juga menyadari itu gitu, bahwa sangat hati-hati waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena kalau tidak hati-hati malah akhirnya manusia si Paulusnya ini gitu yang
dengan pikiran perasaan kehendaknya Paulus sendiri yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah akhirnya ya pengertiannya kan pengertian dari si manusia Paulus ini gitu. Nah sedangkan makna memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kan mestinya memberitakan dari persepsi ya pikiran perasaan kehendaknya Tuhan. Ini sering salah kaprah teman. Kadang-kadang bahkan kalau kita lihat gitu ya bagaimana orang yang misalnya di marketplace atau di dunia sekuler itu menceritakan tentang Tuhan, menyaksikan tentang Tuhan itu ya sudah bukan bicara ngeflow mengalir seperti roh Tuhan kehendaki gitu, tapi lebih disetir bahkan ditambah-tambahin jadi ya akhirnya bombastis gitu. Akhirnya nggak ada kuasa. Waktu teman-teman kita yang di marketplace atau dunia sekuler itu memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara menyaksikan apa yang dialami dalam hidupnya gitu, tapi karena menggunakan pikiran perasaan kehendak sendiri, akhirnya nggak ada kuasa teman. Ya orang dengar soalnya cuma kayak cerita saja gitu. Nah, karena terlalu banyak dibumbu-bumbui oleh si manusianya sendiri gitu. Nah beda sama orang yang memang bersaksi gitu ya dengan ya ngeflow aja dengan mengalir saja. Jadi terserah roh Tuhan mau bawa kesaksian ini sampai seberapa jauh, seberapa dalam, maksudnya bagaimana. Nah itu kuasanya beda kan. Kuasanya akan beda sekali dibanding kita mengada-ngada. Nah kalau cerita orang dunia atau di marketplace gitu ya kadang-kadang kita kelihatan lah yang namanya pengusaha yang bagaimana dominan dengan gaya-gaya pengusahanya yang ceritanya profesional, istilahnya orang karir yang profesional, dia bicara rohani itu dengan cara-cara yang sangat profesional gitu. Nah itu tidak, akhirnya kacau teman. Ya cara menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa dengan cara siapapun juga selain caranya Tuhan. Yang Tuhan hendaki apa? Kalau memang Tuhan menghendaki caranya harus profesional, ya akan disampaikan secara profesional. Kalau Tuhan menghendaki caranya menyampaikan dengan berapi-api, ya akan disampaikan dengan berapi-api. Tapi kalau Tuhan tidak ingin seperti itu, ya kita juga akhirnya cuma ngikuti Tuhan saja gitu ya. Yang menyampaikan firman Tuhan ya sesuai dengan dorongan dari hati kita yang dipengaruhi oleh kuasa dari Tuhan itu. Nah, waktu kita sampaikan, beritakan firman Tuhan seperti ini teman-teman, itu baru teman, yang namanya firman Tuhan itu hidup gitu. Firman itu bukan menjadi logos lagi, bukan tertulis aja, bukan teori saja, tapi hidup menjadi rema teman. Nah ini kekuatan rema ini, kekuatan yang ada roh Tuhan di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan ini yang membuat membuat ada kuasa, membuat ada satu tenaga yang memang membuat kita jadi yang mendengar itu lebih tertarik, lebih tergerak gitu hatinya gitu. Karena kalau kita bicara rohani itu kan yang kita gerakin bukan pikiran, perasaan, kehendaknya orang itu, bukan jiwanya orang itu teman. Tapi yang kita gerakin itu kan rohnya gitu. Di dalam rohnya si orang yang kita beritakan firman itu harusnya ada respon gitu. Harus ada respon untuk bisa yang merespon apa yang Tuhan rancang kehendaki bagi yang mendengar itu teman-teman. Makanya saya sering katakan orang yang sudah tergerak hatinya karena mendengar firman Tuhan untuk lanjut mau mencari, mau mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Nah orang ini pasti orang yang diundang oleh Tuhan teman. Nah tinggal problemnya orang diundang ini pasti orang pilihannya Tuhan. Nah problemnya yang kita dipilih ini, kita mau nggak merespon balik untuk bisa, ya memang pantasnya orang dipilih kan harus mau atau tidak gitu merespon baliknya. Nah banyak orang yang ragu-ragu sendiri teman-teman, ya karena pakai kekuatan pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri gitu. Ya ini yang kita pagi ini perlu peringatkan seperti itu. Itu cerita untuk kita yang di marketplace atau di bukan mentor rohani atau rohani apa. Tapi kalau yang mentor rohani dan rohani apa juga kadang-kadang lucu teman-teman ya. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu yang dipakai itu kekuatannya diri sendiri gitu. Jadi dengan kegantengannya, kecantikannya, dengan cara ngomongnya, dengan intelektualnya, dengan pakaiannya, dengan gerak-geriknya gitu. Nah itu semua ini dibuat-buat sebenarnya. Jadi kayak sandiwara. Nah, penyampaikan rohani, perihal rohani itu kan bukan jiwani, bukan tubuh gitu. Nah ini yang mesti coba kita pikirkan, jangan sampai kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu seperti kita sedang
sedang pidato gitu ya, untuk menarik perhatian orang, atau sedang misalnya kalau zaman sekarang ada stand up komedi ya, bukan untuk lelucon seperti stand up komedi gitu ya, memang bukan seperti itu. Memberitakan firman Tuhan itu ya hanya mengalir teman, hanya menjadi selangnya airnya Tuhan gitu, hanya itu saja gitu ya. Kita ini cuma menjadi alat Tuhan dipakai. Kalau memang Tuhan menghendaki kita ada humor seperti stand up komedi ya, kita mengalir saja teman-teman ya, memang seperti guyon begitu. Tapi kapan waktu Tuhan menghendaki Israel kita serius ya, kita akan serius teman-teman. Nah ini yang tahu tepat harus apa itu ya, harus Tuhan ya. Bagaimana kita berpenampilan gitu ya, ya kalau memang Tuhan perlu kita dalam kondisi dengan pakaian biasa saja ya, pakaian biasa saja sudah gitu ya. Kalau mau informal pakai jeans sama kaos t-shirt putih aja ya nggak apa-apa kok ya, tidak dibatasin harus pakai jas, harus pakai dasi, harus pakai sisir dan rambutnya pakai pomade gitu. Nggak perlu begitu kok. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan cara ya kita menjadi alat Tuhan apa adanya. Yang penting waktu kita menyampaikan itu, kita minta Roh Tuhan yang menggerakkan kita teman. Jangan sampai kita digerakkan oleh kita sendiri gitu, atau kita digerakkan oleh mentor rohani kita, rohaniawan kita gitu, atau kita digerakkan oleh keinginan dari teman-teman yang mendengar berita dari kita itu teman. Nah itu kan jadi kacau semua. Jadi memberitakan firman Tuhan itu kita nggak peduli apa hasilnya yang bisa dinikmatin oleh teman-teman kita atau tidak, atau apa ya, kita nggak terlalu peduli itu. Cuman yang jelas Tuhan pasti punya maksud gitu. Jadi ya kalau kembali lagi, kalau kita ingin memberitakan firman Tuhan ya mengalir saja teman-teman. Nah ini supaya bisa lebih jelas maksud saya teman-teman, coba kita masuk ke dalam 1 Korintus pasal 2 teman-teman, ayat 1 sampai 5 aja dulu gitu. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Nah ini Rasul Paulus sudah ngingetin gitu teman-teman. Jadi waktu Rasul Paulus datang kepada kita, dia itu tidak seperti itu loh. Jadi aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada. Jadi tidak perlu harus dipikirin harus indah, harus berhikmat, harus mantap gitu ya, tidak gitu ya, kita mengalir saja. Rasul Paulus ingatkan seperti itu gitu. Nah sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain firman Tuhannya tadi gitu, yaitu ya firman Tuhan yang sudah memang untuk Tuhan sudah atur Nabi Isa untuk dikorbankan, akhirnya yaitu ya firman Tuhan itu akhirnya jadi pegangan keselamatan buat kita semua teman-teman. Ini yang bisa kita camkan gitu. Yang penting waktu kita berjalan firman itu dasarnya harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tidak bisa seenak yang tadi kitanya pengen bagaimana, udah nggak bisa teman-teman. Tetap harus dari firman Tuhan gitu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Itu bahkan Rasul Paulus itu malah mengingatkan waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu bukan kita menggebu-gebu sangat pede gitu. Malah Rasul Paulus datang dengan merasa lemah dan dengan sangat takut gitu, takut dan gentar. Ya, takut apa? Takut salah menyampaikannya, pemberitaan kebenaran, menyampaikan bukan dari pengennya Tuhan atau Roh Tuhan gitu. Ya pengennya dari pribadi kita, dari pikiran perasaan kita. Nah ini yang bikin kacau kan ini loh. Nah ini yang orang yang sudah dewasa rohani, yang sudah lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, itu waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan itu jadi hati-hati sekali kebenaran. Jadi kadang-kadang kita bisa ngomong, kadang-kadang kalau Tuhan pengen roh Tuhan gitu, yang tidak ingin berbicara ya kita juga nggak berbicara gitu ya. Kalau Roh Tuhan tidak nyuruh kita menjawab, kita juga nggak mau menjawab. Ya itu ketergantungan kita memberikan kebenaran firman Tuhan itu seharusnya yang benar itu adalah benar-benar totally yang tergantung dari Roh Tuhan itu. Roh Tuhan yang itu menggerakkan kita seperti itu gitu. Nah tanda-tanda buat kita ya, kita ada iman. Ya, iman percaya bahwa apa yang ada di dorongan dalam hati kita itu yang kita sampaikan benar. Tapi kalau tidak ada dorongan di dalam hati kita, meskipun kita waktu didebat oleh yang mendengar itu, ya kita diam saja gitu. Itu Roh Tuhan seperti itu teman. Makanya Paulus merasakan ya bisa takut katanya dan gentar seperti itu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku
Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, Paulus juga saya benar mengajarkan bahwa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita gitu, bukan dengan hikmat kita, tapi harus dengan hikmatnya Tuhan dan dengan kuasa roh Tuhan tadi. Nah, itu cuma satu-satunya yang bisa membuat hikmat pengertiannya benar dan ada kuasa itu ya roh Tuhan itu. Jadi orang yang menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dasarnya itu dengan roh Tuhan, pasti powerful dong, pasti powerful. Nah, meskipun sederhana gitu, bentuknya tidak menggebu-gebu, tidak harus gebrak-gebrak meja mungkin tidak. Kecuali kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan suruh gebrak-gebrak meja, kita gebrak-gebrak meja gitu. Tapi kalau enggak ya ngapain? Kita mesti overacting seperti itu gitu. Nah, ini kalau yang belum matang teman-teman, kita pengusaha yang dipakai Tuhan, memberikan dari Tuhan tapi belum matang ya biasanya akan overacting. Nah, jangankan kita di marketplace atau dunia sekuler yang sebagai orang orang pengusaha atau sebagai orang karir atau buruh gitu. Jangankan kita yang seperti itu gitu. Yang namanya mentor rohani dan rohaniawan juga sering begitu teman-teman. Kadang-kadang overacting di atas panggungnya gitu. Ya, ini dianggapnya bukan panggungnya Tuhan, ya dianggapnya panggungnya si manusianya gitu, si mentor dan rohaniawan. Ini yang jadi kacau teman-teman. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada iman manusia, tetapi pada kekuatan Allah, yaitu ujung-ujungnya gitu teman. Kalau kita memang mengalir saja sesuai dengan tuntunan roh Tuhan di dalam kita gitu, ya akhirnya ya kita jadi harus beriman teman. Beriman bukan karena keinginan manusia, tapi beriman karena memang ini adalah dari roh Tuhan, itu dari Tuhan gitu. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah, saya coba lanjutkan teman-teman. 1 Korintus pasal 2 tetap teman-teman, tapi ayatnya berubah teman, dari 6 sampai 16. Perikopnya, judulnya itu hikmat yang benar teman. Judulnya itu. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan gitu. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemudian kita semua gitu. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menentang firman Tuhan gitu. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini jadi kembali lagi teman, apabila kategorinya kita mengasihi Tuhan itu ya syaratnya begitu, ya kita akan mendengar gitu, ya kita akan melihat dengan mata kita akan mendengar dengan telinga kita akan timbul dalam hati kita, ya itu orang yang ngerti apa yang dipakai oleh Tuhan itu ya seperti itu teman. Ya syaratnya ya kita harus mengasihi Tuhan itu. Apabila kita mengasihi Tuhan, ya Tuhan akan bukakan kita bisa melihat firman Tuhan, kita bisa mendengar akan artinya firman Tuhan. Bahkan kita bisa tadi katakan dalam hati kita ada dorongan untuk berani melakukan firman Tuhan teman. Itu yang kalau kita bukti kita mengasihi Tuhan. Selama kita belum ada seperti itu, ya kita harus berjuang terus teman. Bagaimana untuk bisa lebih dan lebih mengasihi Tuhan itu. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sembunyi dalam diri Allah sendiri. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh di dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh gitu, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh sendiri. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan
dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah ini teman-teman, banyak orang dunia, ya, orang dunia kan orientasinya kan antara tubuh dan jiwa saja teman, jarang masuk ke roh gitu. Nah ini yang dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya itu teman-teman, jadi yang dipikirkan hanya dari jiwa dan tubuh saja, bukan dari sisi unsur rohnya gitu. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Begitu orang itu masuk ke dalam firman Tuhan, ya langsung mengenal, mengerti dan melakukan firman. Ini teman-teman, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal, sudah mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, itu dianggap kebodohan bagi orang dunia teman-teman. Jadi aneh gitu, dianggapnya aneh gitu. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, kenapa aneh? Ya karena hal-hal yang rohani hanya bisa dinilai dalam hal rohani gitu. Kenapa rohani? Kan target kembali ke target, teman. Target manusia dunia atau orang keyakinan. Targetnya itu kan bagaimana mencari kesukaan duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana untuk bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Kan kuncinya itu teman-teman. Orang-orang dunia dan orang keyakinan kan kuncinya itu. Sedangkan kalau kita bicara orang rohani itu adalah targetnya bukan mencari kesukaan duniawi, tapi mencari keselamatan akhirat. Bukan mencari kebahagiaan duniawi, tapi mencari damai sejahtera di dalam surga. Tidak mencari pemenuhan nafsu duniawi, tapi ya yang penting menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Jadi memang dua ini antara duniawi dan rohani itu bertolak belakang teman-teman. Makanya di sini dikatakan sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani apabila kita bicara ingin mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tanpa itu tidak bisa. Nah makanya di sini kalau saya pelajari banyak sekali orang dunia dan orang keyakinan tidak mau teman-teman untuk masuk mempelajari lebih dalam lagi gitu. Ya karena kembali lagi firman Tuhan dengan apa yang diinginkan dunia itu bertolak belakang, beda sekali teman-teman. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kamu memiliki pikiran ya dari firman Tuhan tadi gitu. Jadi kalau kita bicara siapa sih yang bisa memberi mengetahui pikiran Tuhan itu, ya siapa sih yang bisa menasihati Tuhan? Kan nggak ada teman-teman. Ya kembali lagi, tetapi kami memiliki pikiran yang sesuai dengan yaitu Tuhan, dalam arti kata di dalam firman Tuhan itu pikiran perasaan kehendak Tuhan yang sebenarnya itu kan adanya di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah semua yang Tuhan rancang dan gaki, semua yang Tuhan perintah peraturan gitu, semua yang memang Tuhan Tuhan ingin kita masuk ke dalam posisi itu teman-teman. Ya tuh kita pengen mendapatkan keselamatan akhirat dan sejahtera juga masuk jadi keluarga Tuhan di dalam surga. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 teman-teman. Nah, saya coba masuk ke dalam aja teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ini cerita Rasul Paulus gitu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain firman Tuhan. Sebagai juru selamat yang telah diberikan Tuhan bagi kita semua berupa firman Tuhan dalam bentuk perintah dan juga peraturan yang dituangkan di dalam kitab suci kita gitu. Nah ini teman-teman harus tahu teman-teman bahwa kitab suci kita itu adalah juru selamatnya kita dalam kehidupan kita yang menuju ke arah kekekalan itu teman-teman. Sebagai juru selamat yang telah diberikan Tuhan bagi kita semua berupa firman Tuhan. Nah ini firman Tuhan itu kuncinya teman, dalam bentuk perintah dan juga peraturan yang dituangkan di dalam kitab suci kita. Kita ini hidup benar-benar zaman sekarang itu sudah sangat diuntungkan loh teman-teman, karena kita sudah punya pegangan gitu. Kita sudah punya pegangan kitab suci kita. Tapi zaman dulu di kitab perjanjian lama nggak ada pegangannya teman-teman. Yang konyol apabila zaman sekarang sudah Tuhan berikan berkat rohani berupa kitab suci. Yang aneh kitab suci itu
kok masih ada yang nggak punya gitu. Dan kalaupun punya ya cuma sebatas cuma bisa dibeli saja. Nah problemnya kan kenapa kitab suci cuma dibiarkan begitu saja? Ya orang yang tidak memiliki kitab suci karena alasannya ekonomi, ya kenapa tidak mau nabung nomor satu itu untuk membeli kitab suci? Sebaliknya kalau setelah ada kitab suci atau orang yang mampu ada kitab suci, prakteknya apakah benar gak sih kitab suci itu dipakai gitu, dipelajari untuk lebih mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi gitu. Nah kalau kita sudah tidak jemu-jemunya mau mengenal dan mencari Tuhan, rasanya satu saat Tuhan akan bukakan bahwa yang namanya mau mengenal itu ya itu hak bebas, hak free will dari manusia gitu, untuk bicara mau gitu, mau untuk mengenal Tuhan pribadi lebih dalam, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, itu kan dibicarakan dari kemauan kita gitu, manusianya. Tapi nanti setelah kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, akan dibukakan oleh Tuhan bahwa untuk mengerti firman Tuhan itu beda banget dengan mengenal firman Tuhan. Kalau mengerti firman Tuhan itu benar-benar apa yang dimengerti itu adalah pikiran perasaan dan kehendak Tuhannya gitu. Itu yang disebut mengerti. Tapi kalau mengenal itu jangan-jangan cuma sebatas dari pikiran perasaan kehendak manusianya, kitanya gitu. Itu disebutnya mengenal, teman-teman. Mengenal firman Tuhan seperti itu gitu. Tapi kan Tuhan ajarkan kita tidak cuma cukup berhenti di mengenal. Tuhan ajak kita masuk ke dalam ya mengerti gitu. Nah mengerti firman Tuhan satu-satunya jalan ya tadi, bagaimana menggerakkan roh Tuhan agar firman Tuhan itu tidak hanya berbentuk logos tapi bisa berubah menjadi bentuk rema. Berarti firman Tuhan yang ada kuasa roh Tuhan di dalam firman-firman itu, teman-teman. Itu yang benar-benar firman itu ada kuasanya gitu. Ini yang teman-teman harus pelajari seperti itu gitu. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ini Rasul Paulus aja bisa begitu loh, bisa takut dan gentar katanya waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus saat memberitakan firman dengan belajar mematikan unsur pribadinya, sehingga roh Tuhan akan lebih dominan menyampaikannya gitu. Rasul Paulus yang udah levelnya jauh lebih kudus, lebih suci dibanding kita gitu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi kembali lagi kita apabila kita ingin menyampaikan firman Tuhan, memberikan firman Tuhan meskipun lewat kesaksian itu, ya kita kembali lagi harus mengalir saja teman-teman. Kita jangan ciptakan kita harus ini, tapi tidak bisa dipungkiri ada sih yang namanya pengusaha atau orang karir atau orang buruh gitu, atau mentor rohani atau rohaniawan yang memang masih seperti itu ada, bukan tidak ada teman. Dan ya aneh sih, sekian lama kenapa kok mereka masih dengan gaya-gaya seperti itu gitu tuh. Ini kalau kita lanjutkan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5, beritakan firman Tuhan bukan dengan kata-kata hikmat kita sendiri yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan dan kekuatan roh Tuhan agar iman kita tetap bergantung pada hikmat dan kekuatan Tuhan. Nah ini yang diinginkan, yang disarankan oleh Rasul Paulus dari pengalaman ini seperti ini teman-teman. Jadi kita kembali lagi jangan memberitakan kebenaran firman Tuhan lepas itu bentuknya mengajarkan firman Tuhan, teori-teori rohani atau teologi, atau kita yang di marketplace dunia seperti itu hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara memberikan kesaksian hidup bersama Tuhan pribadi dan firman Tuhannya. Ya kedua-duanya ini kembali lagi ya harus mengalir teman-teman, mengalir, biarkan yang namanya roh Tuhan menguasai kita, menguasai tubuh kita, jiwa kita gitu, dikuasai oleh Tuhan. Jadi akhirnya waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dasarnya ya dari roh Tuhan yang menggerakkan kita ya agar bisa menjadi rema, firmannya bisa berubah dari logos menjadi rema teman. Itu sangat bermanfaat buat kita semua gitu. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 7, hikmat yang benar adalah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Nah ini jadi kita mesti ingat teman-teman bahwa hikmat yang benar adalah hikmat Tuhan yang tersembunyi rahasia gitu. Ini yang kita mesti cari gitu. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Tapi sampai kita sehari ini belum ngerti gitu. Maksudnya apa gitu? Tersembunyi di mana? Rahasia bagaimana? Ini yang mesti kita terus gali teman-teman.
Hikmat yang benar tidak berasal dari hikmat dunia, di mana dunia tidak mengenal hikmat yang yang benar itu, yang dari Tuhan. Jika dunia kenal hikmat Tuhan, maka dunia tidak akan menentangnya. Justru sampai hari itu karena dunia, orang berkeyakinan dan pada prinsipnya orang-orang duniawi ini, dunia ini gitu, ya tidak mengenal itu teman-teman. Ya tetap aja dia dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, dengan rancangan kehendak sendiri gitu, dan dengan rancangan kehendak sendiri. Itu kalau kita kita perdalam secara sisi rohani, kenapa sih manusia bisa bersikeras seperti itu gitu? Ya tetap tidak mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Ya kembali lagi teman, di belakang itu kan karena memang iblis yang menghendaki manusia itu tidak perlu mengenal, tidak perlu mengerti gitu, tidak melakukan firman Tuhan. Itu iblis inginnya begitu teman. Jadi kalau teman-teman istilahnya percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi baca firman juga tidak gitu. Ya bagaimana benar-benar mencari Tuhan, pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya juga tidak gitu. Ya belajar bersama Roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan juga tidak gitu. Ya belajar untuk mampu melakukan firman Tuhan karena misalnya cukup iman, berani melakukan firman juga tidak. Nah itu semua kenapa bukannya masuk ke dalam apa yang diperintah peraturkan oleh iblis, apa yang dirancang dan kehendaki oleh iblis. Jadi teman-teman harus sadar teman, apabila teman-teman tidak melakukan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan, itu sama aja teman, sama aja kita jadi masuk ke dalam rancangan dan kehendaknya iblis itu. Karena rancangan kehendaknya iblis itu kan seperti itu. Bagaimana manusia jangan sampai mau mengenal firman Tuhan, ya jangan sampai mengenal pribadi Tuhan. Ya namanya dunia atau iblis itu menghendaki jangan sampai mengerti akan firman Tuhan, ya jangan sampai melakukan firman Tuhan. Itu iblis kan pengen seperti itu teman. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ujungnya iblis itu kan masuk ke dalam neraka. Waktu kita masuk ke dalam neraka, ya berarti kita ini jadi teman-temannya iblis, masuk ke dalam kebinasan yang kekal gitu. Lah apa kita mau benar-benar nggak bisa apa-apa lagi gitu. Nah sedangkan Tuhan kan terbalik teman. Bagaimana Tuhan mengajak kita untuk bisa masuk mendapatkan keselamatan akhirat, ya di dalam surga gitu. Nah untuk mendapatkan keselamatan akhirat itu caranya harus melakukan firman Tuhan. Ya untuk melakukan firman Tuhan berarti harus mengerti firman Tuhan. Nah waktu mengerti firman Tuhan berarti akan menghidupkan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam hal mencari pengertian firman Tuhan dan dalam hal melakukan firman Tuhan. Nah untuk bisa mengerti, ya kita harus mau mengenal firman Tuhan. Nah batas mau ini adalah yang dipecah antara kita dengan Tuhan teman. Kalau bicara kemauan dan kemampuan kan beda. Kalau kemauan itu adalah haknya manusia, dikasih free will itu sama Tuhan gitu. Tuhan nggak mau melanggar itu gitu. Karena memang komitmennya dari awal ya seperti itu gitu. Jangan-jangan Tuhan juga komit sama iblis karena Tuhan itu maha adil gitu, maha bijak gitu. Ya akhirnya bisa saja ya Tuhan juga nggak mau mengelabuin iblis atau membuat aturan yang merugikan iblis gitu. Jadi Tuhan fair sekali. Ya akhirnya Tuhan katakan bahwa yang namanya untuk kemauan itu Tuhan tidak punya hak gitu untuk mencampur-campuri manusia. Itu free will-nya manusia. Tapi kalau bicara kemampuan, yaitu Tuhan punya hak gitu. Bagaimana mampu mengerti, bagaimana mampu melakukan firman Tuhan, Tuhan punya hak gitu. Nah dengan cara ya Roh Tuhan tadi teman-teman. Jadi kembali lagi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya ujung-ujungnya kembali teman kita tidak bisa hidup dalam keseharian kita itu, hidup dalam rohani nggak bisa begitu ya kita otomatis akan terpengaruh oleh hal-hal duniawi teman. Hal-hal duniawi tidak lari dari itu kok teman-teman, dari target sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu ya, cuman gitu aja gitu. Larinya akan berkiblat di situ. Dan ini orientasi pola-pola pikir seperti ini gitu. Orang-orang yang pola pikir dunia ini bertentangan dengan apa yang firman Tuhan perintah peraturkan teman-teman. Ya makin jauh nanti akhirnya kita makin jauh lagi gitu. Nah ini yang teman-teman harus hadapi seperti itu teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan
untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu. Jadi syaratnya gitu, teman. Apabila kita benar-benar jangan cuma di mulut aja loh ngomong percaya Tuhan atau mengasihi Tuhan, tapi dalam prakteknya benar-benar nih kita percaya dan mengasihi Tuhan gitu. Ya, Tuhan akan bukakan gitu bahwa kita seolah melihat firman itu bisa melihat, ya kita waktu membaca firman Tuhan itu bisa mendengar, ya waktu kita bicara ada roh Tuhan di dalam itu, ya hati kita bisa tergerak, itu jadi hidup, teman. Firman Tuhan itu akan menjadi hidup. Yang tadi dikatakan berulang kali akan menjadi rema gitu, bukan menjadi logos lagi. Kalau kita sudah benar-benar sudah menghidupkan firman Tuhan, hidup itu seolah-olah, teman-teman, kita tiap hari hanya bicara dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhan, itu menyenangkan sekali, teman-teman. Makanya dianggap oleh orang dunia, orang yang sudah lebih mengenal firman dan lebih dewasa rohani itu dianggapnya aneh gitu, kebodohan bagi dunia itu karena jadi punya dunia sendiri gitu ya. Rohani, orang yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan orang yang sudah beriman tinggi gitu karena mampu mengerti dan berani melakukan firman, ini makin aneh, teman-teman ya, karena dia bisa menikmati satu hal tentang rohani gitu ya di dalam dunia ini, teman-teman. Jadi kadang-kadang orang memang nyebutnya aneh. Ini orang kok tenang aja ya, yang namanya mestinya menderita kok ini kok tenang aja, jadi sukacita gitu. Yang mestinya dirugikan marah-marah, kok ini malah nggak marah-marah, tenang-tenang aja, malah ketawa-ketawa aja gitu. Ya orang ini semua, teman-teman, semua apa yang diperintah peraturan firman Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan dan kita lakukan, itu akan menjadi kebodohan bagi dunia. Itu benar-benar, teman-teman, benar-benar bisa terjadi jadi kebodohan bagi duniawi gitu. Nah, meskipun nanti orang-orang yang mengecap menyetempel bahwa orang rohani itu bodoh, satu saat kalau orang itu dipakai Tuhan juga, orang itu akan mengerti, teman-teman. Kenapa kok dulu si A ngalamin gini, si Rasul Paulus kok ngalamin gitu. Kita lama-lama mengerti, teman-teman. Yang kayak tadi dikatakan memberitakan kebenaran firman, kok sekelas Rasul Paulus masih takut dan gentar gitu. Ya karena takut gitu. Ya si Paulus itu takut bahwa waktu dia naik mimbar, ya nah akhirnya mimbarnya dikuasai oleh pikiran perasaan kehendak manusia sendiri, oleh si Paulus pribadinya gitu. Dan yang Paulus takut tuh itu, teman-teman. Ya jangan sampai naik mimbar atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang diberitakan itu dasarnya pikiran perasaan kehendak sendiri, bukan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ini deh yang Rasul Paulus takut dan gentar itu, ini, teman-teman. Jadi kita juga mesti hati-hati, teman-teman. Kita yang pengusaha atau orang karir atau orang buruh gitu, yang memang dipakai Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, ya dengan cara memberikan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Nah ini yang mesti kita hati-hati, jangan sampai panggung memberitakan kesaksian itu dikuasai oleh pikiran perasaan kehendak kita, teman. Akhirnya nggak ada kuasa apa-apa. Waktu kita memberitakan kesaksian itu nggak ada kuasa apa-apa. Begitupun juga mentor rohani dan rohaniawan, teman. Waktu Tuhan pakai naik di atas mimbar, ya kalau memang dia tidak bisa seperti Paulus, tidak takut dan gentar, dia pede-pede aja, ya akhirnya dia akan ngomong dengan pikiran perasaan dan kehendaknya sendiri saja gitu, bukan dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu. Nah ini kembali lagi tidak dijamin, teman-teman. Mentor rohaniawan itu bisa punya pengalaman yang menghidupkan roh Tuhan, ini tidak dijamin, teman-teman. Jadi tergantung dari si mentor rohani dan rohaniawan tadi. Kalau mentor rohani dan rohaniawan itu seperti Paulus, ya dia akan menyadari itu. Dia akan hati-hati sekali. Waktu naik panggung itu harus hati-hati sekali. Kalau sekarang kadang-kadang yang mentor rohaniawan yang genit, jadi di panggung malah genit, malah pamer bajunya kali, pamer dandanannya, pamer aksesorisnya. Kadang-kadang juga kalau saya lihat kok mentor rohaniawan itu umatnya, jemaatnya pada naik mobil-mobil biasa, tapi si mentor rohani dan rohaniawan itu naiknya Mercedes gitu, ya naiknya Toyota Alphard gitu. Ya saya nggak ngerti loh, apakah itu memang Tuhan suruh gitu. Kalau memang Tuhan suruh ya nggak ada problem gitu. Tapi apa bukannya itu juga sebenarnya secara psikologi gitu, ya mungkin juga membuat umat dan jemaatnya juga bisa minder. Tapi bisa juga kalau jemaatnya nggak benar, ya jemaatnya dan umatnya malah mengharapkan kalau bisa seperti itu gitu, ya bisa naik Mercy, bisa naik Alphard gitu. Ya ini kembali lagi dengan Tuhan itu kan serba
tidak mustahil gitu. Jadi bisa saja, misalnya tahu-tahu kita sebagai pengusaha gitu, ya kalau kita pengusaha agak mending lah. Tapi kalau kita bicara mentor rohaniawan disuruh kelihatan kaya supaya orang-orang yang masih hijau rohani, yang masih balita dan anak-anak rohani itu tertarik untuk bisa, gue pengen seperti si mentor rohani ini, saya pengen seperti rohaniawan itu gitu. Atau bisa juga ya saya pengen seperti pengusaha ini yang bersaksi kok bisa hidupnya bisa sehebat ini. Atau bisa juga ya orang karir yang sukses gitu, saya pengen supaya bisa menjadi orang karir seperti ini, sukses gitu. Itu kembali teman. Jadi kalau memang Tuhan mau, ya kenapa tidak? Bisa aja Tuhan pakai untuk hal-hal seperti ini, untuk memancing orang yang masih bayi rohani atau balita rohani atau kanak-kanak rohani itu, dipancing dengan cara ya bagaimana sukses duniawi, tahta, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, ya bagaimana istilahnya harta tahta itu, pemenuhan hal duniawi itu menjadi prioriti utama bagi orang-orang yang memang Tuhan anggap bahwa mereka bisa berubah itu kalau sampai ya dibeginikan dulu gitu, sampai ada pikiran perasaan kita bahwa ikut Tuhan itu karena pengen kaya gitu, pengen terkenal, pengen ada harta, pengen ada tahta gitu. Ya Tuhan kadang-kadang bisa biarkan dulu teman. Ya, saya alamin itu kok selama periode saya bicara 21, 22 tahun coba mencari Tuhan itu, saya pribadi juga ngalamin begitu teman-teman. Ya, 5 tahun pertama benar-benar saya itu habis-habisan. Ya, hijrah itu bukan untuk mencari Tuhan, hijrah itu mencari harta dan tahta gitu. Ya 5 tahun pertama gitu. Tapi begitu 5 tahun kedua, mungkin kalau yang 5 tahun pertama kan masih bayi rohani, mungkin masih nggak ngerti apa-apa gitu, atau mungkin balita rohani. Tapi begitu 5 tahun kedua, rencana pembangunan 5 tahun nih kalau pemerintah, ya berarti repelita pertama masih bayi rohani sekali gitu, masih balita sekali gitu. Nah begitu masuk 5 tahun kedua, rencana bangun 5 tahun yang kedua, berarti sudah mengenal Tuhan selama 10 tahun nih. Nah itu sudah mulai berubah teman. Yang tadinya bayi rohani menjadi kata-kata rohani gitu, mulai bisa jalan, bisa mencari ini itu gitu. Nah tapi begitu masuk repelita ketiga berarti udah antara 10-15 tahun, saya sudah mulai bisa berbeda lagi teman. Oh ternyata ikut Tuhan itu bukan urusan duniawi loh, ya lebih ke arah rohani. Dan di situ ada timbul tanya dalam hati saya gitu, ya ada pilihan mau lanjut atau berhenti ya. Ini kok Tuhan ngegiring saya kok bukan ke duniawi seperti yang saya rancang kendaki, tapi kok bisa berbalik ke rohani. Itu yang periode ketiga loh, repelita ketiga. Dan begitu masuk ke dalam repelita keempat selama sudah 15-20 tahun, saya kan waktu repelita ini kan memilih gitu. Tapi kalau sudah bicara masuk ke repelita 4 masih bertahan, kita biasanya sudah lebih memilih, lebih percaya kepada Tuhan teman. Sudah nggak tahu kalau bahasa quote-nya jadi kayak terjebak gitu, bahwa ya kenapa terjebak? Karena kita sudah lebih mengerti teman, bahwa duniawi itu nggak ada artinya gitu dengan yang Tuhan maksudkan gitu. Jadi terjebak dalam artian positif gitu. Nah ini yang di repelita keempat itu berarti adalah berjalan 15-20 tahun itu, ya kita akan lebih mulai presentasi bukan dunia apa rohani ya, bukan dunia rohani, tapi pilihan itu sudah lebih ke rohani. Meskipun mungkin kalau bicara presentasinya, kalau kita bicara total 100% gitu, dari indeks 100%, jangan-jangan ke rohani itu cuma 51% teman-teman, yang duniawinya masih 49%. Tapi lebih penting daripada waktu yang pertama. Waktu pertama, repelita pertama itu 5 tahun pertama itu benar-benar full dunia, 100% dunia teman-teman. Terus berkembang lagi, ya di repelita kedua menjadi anak-anak rohani, mungkin yang namanya duniawinya 90, rohaninya 10%. Mulai lagi masuk repelita tiganya, mulai berubah 50-50 teman-teman. Yang milih mana ya, dunia atau rohani gitu. Tapi begitu masuk ke repelita keempat, pilihan itu sudah mulai lebih condong ke arah rohani, meskipun kecil sekali teman-teman. 51 itu 49. Nah 51 ini kan kalau kita tidak benar-benar kita mengasihi dan percaya Tuhan, dan kita juga mau merespon pilihan Tuhan itu atas undangan dan pilihan Tuhan, kita juga tetap memilih untuk komit belajar mengenal makin dalam akan firman Tuhan,
merenungi dan minta roh Tuhan untuk bisa membuat kita lebih mengerti akan firman Tuhan. Minta kepada roh untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan karena kita jadi lebih beriman itu. Ya itu teman. Kalau kita terus begitu, akhirnya presentasi keurusan rohani itu dari 51% itu berkembang teman. Bisa mungkin jadi 60%, bisa jadi 70%, bisa jadi 80%. Rasanya bisa berkembang terus meskipun kayaknya untuk nyampe 100% susah teman. Karena ada daging kita gitu. Jadi Tuhan sengaja membuat daging kita biarin hidup aja. Karena kalau tidak ada daging kita tidak bisa naik level teman. Justru lewat daging kita itu Tuhan bisa membuat kita naik level hal imannya gitu. Hal kedalaman pengenalan firman Tuhannya, hal melakukan firman Tuhan itu akan lebih teman. Makanya daging dibiarkan sampai kita meninggal dunia. Berhentinya gangguan daging, nafsu duniawi itu akan berakhir waktu kita meninggal dunia teman. Secara fisik kita meninggal dunia di dunia ini. Nah waktu itu sudah berubah gitu teman. Kita dagingnya nafsu duniawi kita sudah mati teman. Yaitu Tuhan kasih daging dan nafsu duniawi mati itu sampai memang kita secara tubuh jiwa roh itu berhenti dan mati semua baru berhenti gitu. Ya gangguan daging dan nafsu duniawi itu berhenti gitu. Tapi kalau sebelum daging kita mati gitu, sebelum nafsu duniawi kita mati, Tuhan justru pakai nafsu duniawi ini dan daging kita ini ya untuk ini teman-teman, untuk bagaimana menaikkan level iman kita dengan cara itu makin berani melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena makin mengerti gitu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu, makin mengerti dan kitanya juga terus menggali dengan apa ya, dengan mau gitu ya untuk lebih mengenal lebih dalam untuk gitu. Makanya saya sering katakan apabila kita bisa mau mengerti firman Tuhan dengan menggali firman terus makin dalam, sedangkan level iman kita naik karena kita berani melakukan firman Tuhan, ya sepernya jarak ini makin jauh ya kita makin bagus, makin hebat sekali gitu bagaimana melakukan firman Tuhannya. Nah pagi ini saya cuma sharing begitu teman. Jadi apabila kita mau menjaga firman Tuhan itu, baik mentor rohaniawan atau kita pengusaha, orang karir atau buruh itu, ya kalau bisa waktu menjaga firman Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita teman, bukan dengan hikmat kita gitu, bukan dengan keyakinan kita, tapi semua harus dari hikmatnya Tuhan, dari keyakinan Tuhan, dari kekuatan Tuhan. Itu maksudnya gitu teman. Jadi kalau kembali ke temanya memberitakan firman Tuhan yang benar, jadi bagaimana memberikan firman Tuhan yang benar itu ya harus dengan hikmat yang dari Tuhan, ya keyakinan yang dari roh Tuhan. Jadi hikmat yang dari Tuhan lewat roh Tuhan, ya keyakinan yang dari Tuhan lewat roh Tuhan, dan juga kekuatan dari Tuhan yang lewat roh Tuhan. Intinya roh Tuhan itu yang harus menguasai kita teman-teman waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.